大家早上好，大家平安，兄弟姐妹们，这个时候我们一起来敬拜他、赞美他，阿们。当我们开始这个聚会的时候，我们一起来低头祷告。感谢你主耶稣，感谢你在这个美好的早晨，我们来到你的神殿里面，我们要敬拜你、赞美你，保佑我们，赐给我们恩典，你的慈爱都与我们同在。感谢你主耶稣，感谢你，哈利路亚，阿们。感谢你耶稣，我们要感受你的爱，感受你的情，我们每个脚步都在你的伸手里面。感谢你耶稣，感谢你。看到爱，看到情，每一次脚步，人生道路上我只需要你。我不能没有你的爱 ，Oh Lord， 你是我的一切，你是我的唯一。看到爱，看到情，每一次呼吸，人生道路上我只需要你。我不能没有你的爱 ，Oh Lord， 你是我的一切，你是我的唯一。我要赞美你，我的心与灵都属于你。每天给我你的爱 ，Oh Lord， 请让我亲近你。我要赞美你，我的心与灵都属于你。每天给我你的爱 ，Oh Lord， 请让我亲近你。只想要更亲近你。感谢你耶稣，感谢你，我们的脚步都与你同在，哈利路亚。看到爱，看到情，每一次脚步，人生道路上我只需要你。我不能
没有你的爱 Oh Lord， 你是我的一切，你是我的唯一。感到爱，感到尽，每一次呼吸，人生道路上我只需要你，我不能没有你的爱 Oh Lord， 你是我的一切，你是我的唯一。我要赞美你，我的心与灵都属于你，每天给我你的爱 Oh Lord， 请让我亲近你。我要赞美你，我的心与灵都属于你，每天给我你的爱 Oh Lord， 请让我亲近你。我要赞美你，我的心与灵都属于你，每天给我你的爱 Oh Lord， 请让我亲近你。我要赞美你耶稣，我要赞美你，我的心与灵都属于你，每天给我你的爱 Oh Lord， 请让我亲近你，只想要更亲近你。兄弟姐妹们，我们一起来唱好不好？我要赞美你，我要赞美你，我要赞美你，我的心与灵都属于你，每天给我你的爱 Oh Lord， 请让我亲近你。我要赞美你，我的心与灵都属于你，每天给我你的爱 Oh Lord， 请让我亲近你。我要赞美你耶稣，我要赞美你，我的心与灵都属于你，每天给我你的爱 Oh Lord， 请让我亲近你。我要赞美你，我的心与灵都属于你，每天给我你的爱 Oh Lord， 请让我亲近你，只想要更亲近你，只想要更亲近你，只想要更亲近你，只想要更亲近你。我赞美你耶稣，感谢你耶稣，感谢你耶稣，我赞美你耶稣，哈利路亚。我感谢你，我感谢你耶稣。哈利路亚，我赞美你耶稣，我赞美你耶稣。哈利路亚，沙拉巴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 拉。感谢你耶稣，感谢你耶稣，不叫我们遇见试探，救我们脱离凶恶，因为国度、权柄和荣耀，全是你的，直到永远。我要一生
一生一世寻求，在主殿中瞻仰荣美，因为国度、权柄和荣耀，全是你的，直到永远。权柄和荣耀，全是你的，直到永远。因为国度、权柄和荣耀，全是你的，直到永远。哈利路亚，哈利路亚，哈利路亚，哈利路亚！感谢你，主耶稣，你直到永远，你直到永远。哈利路亚！亲爱的姐妹们，这个时候我们用喜乐的心来赞美他，一切荣耀都归他。阿门！哈利路亚！我们起来拍手来赞美他。耶！一起来拍手好不好？嘿！一切歌颂赞美他，一切歌颂赞美都归我主我的神。你是配的歌颂与赞美，我们高声欢呼，高举耶稣之名。哈利路亚，哈利路亚！再说一次，一切歌颂赞美主耶稣，阿们！嘿，一切歌颂赞美都归我主我的神。你是配的歌颂与赞美，我们高声欢呼，高举耶稣之名。哈利路亚，哈。一起来唱好不好？赞美主，哈利路亚！从这边开始好不好？赞美主，哈利路亚！嘿，赞美主，哈利路亚！哈利路亚！赞美主，哈利路亚！阿们！嘿，赞美主，哈利路亚！嘿，赞美主，哈利路亚！哈利路亚！配的歌颂与赞美，我们要高声欢呼，阿们！我们高声欢呼，高举耶稣之名，哈利路亚，哈利路亚！赞美主，阿们！哈利路亚！一起来，赞美主，哈利路亚！嘿，赞美主，哈利路亚！哈。哈利路亚，阿们！嘿。
里要赞美他。我要赞美耶和华，我的心那里要赞美他。我要赞美耶和华，我要赞美耶和华，我的心那里要赞美他。我要赞美耶和华，我的心那里要赞美他。我一生要赞美耶和华，我爱我的时候要歌颂我的神。我一生要赞美耶和华，我爱我的时候要歌颂我的神。我要赞美耶和华，哈利路亚！我要赞美耶和华，我的心那里要赞美他，哈利路亚！我要赞美耶和华，我的心那里再说一次好不好？我要赞美耶和华，我要赞美耶和华，我的心那里要赞美他。我要赞美耶和华，我的心那里要赞美他。我一生要赞美耶和华，我爱我的时候要歌颂我的神。我一生要赞美耶和华，我爱我的时候要歌颂我的神。哈利路亚！我的上帝，我的王啊，嘿！我的上帝，我的王啊，我要尊崇你。我的上帝，我的王啊，我要尊。再说一次好不好？哈利路亚！我的上帝，我的王啊，我要尊崇你。嘿，我的上帝，我的王啊，我要尊崇你。我要永永远远承受你的名。我要永永远远承受你的名。我要永永远远，我要永永远远承受你的名。我要永永远远承受你的名，承受你的名，承受你的名，承受你的名。哈利路亚！哈利路亚！ Selamat hari Minggu, saudara sekalian. Saya percaya dimanapun saudara berada, semua aman dalam lindungan Tuhan. Pada edisi Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas bagaimana memperkatakan Mazmur 91 dengan benar. Sekarang wabah COVID-19 masih melanda Indonesia dan juga negara-negara lainnya. Umumnya, pemimpin gereja serta jemaat merujuk kepada teks Mazmur 91 sebagai doa permohonan perlindungan dari wabah COVID ini ataupun ancaman lainnya. Di gereja kita sendiri, gembala sidang dan pembina sudah mendapatkan tuntunan Roh Kudus mengenai memperkatakan Mazmur 91 beberapa tahun terakhir. Nah, seringkali yang menjadi pertanyaan jemaat adalah, kenapa sudah berdoa dengan Mazmur 91 tetap terkena COVID-19? Atau apa bedanya memperkatakan Mazmur 91 dengan mantra atau jimat? Untuk itu, mari kita simak pembahasannya sebagai berikut. Poin yang pertama, Mazmur 91 itu dipilih sebagai rujukan doa permohonan perlindungan. Di dalam Alkitab, baik di dalam perjanjian lama maupun perjanjian baru, ilmu sihir itu kenajisan bagi Tuhan. Cara memperkatakan Mazmur ini adalah sebagai doa permohonan kepada Tuhan. Sebagaimana si penulis Mazmur juga menggantungkan hidupnya kepada Tuhan. Pemazmur berdoa kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Hal ini menunjukkan penekanan sumber perlindungan tidak terletak dari teks tersebut, tetapi dari Tuhan yang dikenali dengan intim. Dialah yang memberikan perlindungan tersebut.
Kedua, kalau saudara membaca kalimat-kalimat yang dipakai, seperti malapetaka tidak akan menimpa kamu, tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Itu adalah pernyataan iman sang pemazmur kepada Tuhan yang melindungi. Kebenaran ini bukan berarti orang percaya tidak akan pernah mengalami bahaya atau sakit penyakit semasa hidupnya. Tetapi di tengah-tengah masa susah dan kesesakan hidup pun, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Poin nomor 2, bagaimana dengan orang percaya yang sudah memperkatakan Mazmur 91 namun terkena COVID-19 atau penyakit lainnya juga? Poin pentingnya saudara adalah memperkatakan dan membaca teks Mazmur 91 sebagai doa. Apa sih doa itu? Doa itu kan berarti memohon kepada belas kasihan dan kedaulatan Tuhan dalam bertindak. Di luar peristiwa COVID pun kita sering menjumpai orang-orang percaya yang terkena sakit penyakit atau bencana atau dia meninggal. Kejadian-kejadian ini kan tidak membuat kita kehilangan kepercayaan kepada Tuhan yang sanggup menyembuhkan dan melindungi. Iman kepercayaan umat Pentakosta itu adalah Allah masih berdaulat. Allah masih mau melakukan mujizat meskipun realitasnya ada yang sakit dan meninggal juga. Rasul Paulus berkata, siapakah yang akan memisahkan kita dari Kristus? Penindasankah? Kesesakan? Penganiayaan? Kelaparan? Ketelanjangan? Bahaya? Atau pedang? Tetapi dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Saudara, konteks ayat ini menunjukkan orang percaya diizinkan masuk dalam kesesakan, masuk dalam bahaya mungkin, termasuk sakit penyakit. Bukan berarti kita tidak pernah mengalami bahaya dan ancaman sakit penyakit. Justru di tengah ancaman itulah kita berdoa Mazmur 91. Kita memohon kepada Tuhan perlindungan. Apapun hasilnya, iman kita berkata bahwa Allah itu adalah kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Apa kesimpulannya? Iman kepercayaan orang Pentakosta adalah Allah tetap sebagai sumber perlindungan, sumber mujizat, sumber kesembuhan kita. Sikap kita sama seperti Mazmur 91. Bergantung, kita memasrahkan jiwa dan tubuh kita kepada Tuhan. Kita mempertahankan kesaksian iman dengan cara mempercayai firman Tuhan meskipun realita dunia berbicara sebaliknya. Kita memperkatakan Mazmur 91 sebagai doa perlindungan dengan iman kepercayaan yang teguh bahwa Allah sanggup melindungi keluarga dan gereja kita. Saya berdoa saudara semua aman dalam perlindungan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. 感谢你耶稣，感谢你，我们相信你宝贵十架都保守着我们，让这首诗歌引导着我们进入你的神殿里面。感谢你耶稣，感谢你，我们用声音来赞美你，高举你的圣名。哈利路亚，哈利路亚。每当我想起你宝贵十架，为了我的过犯你受刑罚，为了我的医治你受鞭伤，为了我的救赎付上代价。每当我想起你牺牲的爱，我要高举双手献上敬拜，我的心要不停献上感谢。主耶稣，你为我做的一切，尊贵羔羊，一起来赞美他。尊贵羔羊，配得我赞美。荣耀君王，配得我尊崇，再次献上
谢主你为我付出的爱。感谢你，耶稣，感谢你。兄弟姐妹们，我们的伴唱一起唱好不好？让这首诗歌回到神殿里面。每当我想起你宝贵十架，每当我想起你宝贵十架，为了我的过犯，为了我的过犯你受刑罚，为了我的医治，为了我的医治你受鞭伤，为了我的救赎，为了我的救赎付下代价。感谢你，耶稣。每当我想起你牺牲的爱，我要高举双手，我要高举双手献上敬拜，我的心要不停献上感谢。主耶稣，你为我做的一切，一起来唱尊贵羔羊。尊贵羔羊，配得我赞美。荣耀君王，配得我尊崇。再次献上赞美祭，我领向你歌颂，感谢主你为我付出的爱。尊贵羔羊，一起来赞美他。尊贵羔羊，配得我赞美。荣耀君王，配得我尊崇。再次献上赞美祭，我领向你歌颂，感谢主你为我付出的爱。在此献上赞美祭，再次献上赞美祭，我领向你歌颂，感谢主你为我付出的爱。再次献上赞美祭，我领向你歌颂，感谢主你为我付出的爱。感谢你，耶稣，为我付出你的爱。感谢你，耶稣，感谢你。哈利路亚，哈利路亚，谢谢你，耶稣，谢谢你。Shalom semuanya. 1 Korintus 3 ayat 16 berkata, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu? Pada saat kita bertobat dan percaya kepada Tuhan Yesus, maka Roh Kudus, Roh Allah masuk ke dalam hati kita. Kita adalah bait Allah. Mari kita katakan bersama-sama bahwa saya adalah bait Allah. 1, 2, 3. Saya adalah bait Allah. Sesuai dengan Roma 8 ayat 2, bahwa roh yang memberi hidup, yang ada di dalam kita, telah memerdekakan kita dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Pada tanggal 17 Agustus 2020, kita merayakan ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75. Seperti Tuhan memberikan kepada kita kemerdekaan, yaitu merdeka dari penjajahan hukum dosa dan hukum maut. Maka Tuhan sudah memberikan kemerdekaan bagi Indonesia dari segala bentuk penjajahan. Dirgahayu Republik Indonesia.
Dalam masa pandemi COVID-19 ini, kita harus melakukan seperti yang tertulis dalam Yeremia 29 ayat 7. Yaitu kita harus mengusahakan kesejahteraan negara di mana kita tinggal. Dan berdoa untuk negara kita kepada Tuhan. Sebab kesejahteraan negara Indonesia yang tercinta ini adalah kesejahteraan kita semua. Yang mau melakukan ini katakan amin. Kita sebagai bait Allah harus hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Bukan hidup menurut daging. Roma 8 ayat 13 berkata, sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Salah satu peran dari Roh Kudus dalam kehidupan kita adalah bahwa Roh Kudus akan mengurapi kita. Pengurapan yang berasal dari Roh Kudus ini yang akan mengajar kita dalam setiap pemikiran, keputusan, dan langkah yang harus diambil. Selain itu, peranan Roh Kudus juga memberikan kepada kita kuasa untuk menjadi saksi Yesus dalam menyelesaikan amanat agung. Di dalam era Pentakosta ketiga ini, untuk menyelesaikan amanat agung, Tuhan menyediakan pengurapan dan kuasa double portion kepada kita. Kita akan melakukan apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus pada waktu Dia ada di bumi ini. Bahkan hal-hal yang lebih besar. Anointing, fall on me. Anointing, fall on me. Let the power of the Holy Spirit fall on me. Anointing, fall on me. Anointing, fall on me. Anointing, fall on me. Let the power of the Holy Spirit fall on me. Anointing, fall on me. Anointing, fall on me. Daud adalah seorang yang sangat mengasihi Allah. Daud merindukan untuk mendirikan bait Allah. Tetapi Tuhan tidak mengizinkan karena Daud seorang prajurit yang banyak menumpahkan darah. Tuhan mengatakan bahwa yang akan mendirikan bait Allah adalah Salomo anaknya. Meskipun demikian, Daudlah yang mempersiapkan segala sesuatunya untuk membangun bait Allah itu. Termasuk menyediakan emas, perak, tembaga, besi, kayu, batu permata. Daud juga yang membuat blueprint. Daud berkata bahwa Tuhanlah yang memberikan ilham kepadanya untuk memberikan petunjuk tentang segala pelaksanaan rencana itu. Secara pribadi, Daud juga mempersembahkan emas dan perak untuk pembangunan itu. Pada waktu Daud menantang bangsa Israel untuk memberikan sumbangan untuk pembangunan bait Allah, dikatakan bangsa itu bersuka cita karena mereka memberi dengan rela dan tulus ikhlas. Demikian juga dengan Raja Daud, dia sangat bersuka cita untuk membangun bait Allah yang adalah tubuh kita ini. Syarat yang utama adalah mengasihi Tuhan. Karena kita mengasihi Tuhan, maka kita akan mempersiapkan segala sesuatunya untuk membangun tubuh kita sebagai bait Allah, yaitu membangun kerohanian kita. Salah satunya dengan memberikan persembahan secara materi kepada Tuhan dan kepada sesama. Memberi kepada Tuhan dan kepada sesama bukan hanya bagi orang-orang yang berkelimpahan secara materi, tetapi juga untuk orang yang berkekurangan. Pada waktu kita memberi, seperti yang terjadi kepada Daud dan bangsa Israel, maka kita akan mengalami sukacita yang melimpah. Filipi 4 ayat 4 berkata, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah.
dalam masa pandemi COVID-19 ini, banyak orang yang kehilangan sukacita. Itu memang rencana iblis untuk menghancurkan kita. Tetapi Tuhan memberikan kunci untuk mengembalikan sukacita itu, yaitu dengan cara memberi. Jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mezbah doa-Mu bagi keselamatan bangsaku, bagi keselamatan bangsaku. Sesuai dengan 2 Tawarikh 3 ayat 1 dikatakan bahwa Salomo mendirikan bait Allah di Yerusalem di Gunung Moria, di mana Tuhan menampakkan diri kepada Daud di tempat pengirikan Ornan, orang Yebus. Jadi Daud yang menetapkan tempat dari bait Allah Salomo itu. Bait Allah Salomo merupakan perpaduan dari tabernakel Musa dan tabernakel Daud. Tabernakel Musa berbicara tentang hukum Allah, sedangkan tabernakel Daud berbicara tentang doa, pujian, dan penyembahan. Sebagai bait Allah, maka kita harus hidup taat kepada firman Allah dan hidup dalam doa, pujian, dan penyembahan. Saya ingat kepada almarhum Bapak Octavianus sebagai pendiri dari YPPII Batu Malang. Setiap kali saya berkhotbah di kebaktian tahunan dari YPPI di Batu Malang, beliau selalu berkata seperti ini. Di dalam ibadah itu ada 2 unsur. Unsur yang pertama, doa, pujian, dan penyembahan. Unsur yang kedua, pemberitaan firman Tuhan. Itu saja, seperti di gerejanya Pak Niko. Bait Allah Salomo berada di Gunung Moria di Yerusalem. Gunung Moria adalah tempat di mana Daud disuruh Tuhan membuat mezbah bagi Tuhan dan mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan. Setelah Daud melakukan itu, maka Tuhan mengabulkan doa Daud untuk negeri itu. Dan tulah penyakit sampar yang mengakibatkan 70.000 orang Israel mati berhenti menimpa orang Israel. Tuhan minta agar kita mempersembahkan korban kepada Tuhan. Terutama di tengah-tengah pandemi ini, supaya doa kita dikabulkan Tuhan. Saya bersyukur kepada Tuhan, karena gereja-gereja di Indonesia pada saat pandemi COVID-19 mempersembahkan korban. Bilangan Research Center melakukan sebuah penelitian, dan hasilnya didapati bahwa sebagian besar gereja, yaitu sekitar 75%, pemasukan keuangannya menurun sampai dengan 60%. Tetapi yang luar biasa, justru gereja yang keuangannya menurun 40-60%, gereja itu yang paling banyak memberi. Mereka memberi kepada anggota gereja, memberi kepada masyarakat, memberi kepada gereja lain, melakukan kerjasama dengan pemerintah, melakukan pelayanan sosial. Didapati juga satu hal yang menarik. Bahkan ini bagi saya suatu fenomena. Yaitu bahwa gereja dengan jumlah anak muda yang lebih banyak. Dalam hal ini anak muda yang berusia di bawah 21 tahun. Justru gereja itu terlihat lebih murah hati dan lebih peduli. Wow! Kemudian terjadi kebangkitan gerakan doa antar denominasi yang diikuti sebanyak 83,8% gereja. Mereka melakukan apa yang dikatakan Alkitab. Mereka bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama. Untuk bisa unity seperti ini perlu pengorbanan. Saya percaya doa gereja-gereja Tuhan di Indonesia yang mempersembahkan korban seperti itu, yang sekarang berdoa agar pandemi segera berakhir
dan tidak terjadi resesi ekonomi akan dikabulkan oleh Tuhan. Haleluya! Gunung Moria juga adalah tempat di mana Tuhan meminta kepada Abraham untuk mempersembahkan Ishak sebagai korban bakaran. Saya percaya bagi Abraham hal ini pasti sulit untuk dimengerti. Ishak diberikan kepada Abraham dan Sarah pada waktu masa tuanya, di mana mereka sudah tidak mungkin lagi mempunyai anak. Ishak adalah anak tunggal. Hati Abraham sangat lekat kepada Ishak. Dan tiba-tiba Tuhan meminta kepada Abraham agar Ishak dipersembahkan sebagai korban bakaran. Dalam hal ini, Tuhan menguji Abraham apakah Abraham lebih mengasihi Tuhan dibanding mengasihi Ishak. Ternyata dalam pergumulan yang sangat berat ini, Abraham menang. Abraham lebih mengasihi Tuhan ketimbang mengasihi Ishak. Supaya menjadi pemenang dalam pergumulan ini, perlu pengorbanan. Setelah Abraham lulus dalam ujian ini, dia diberkati Tuhan berlimpah-limpah. Untuk menerima pengurapan dan kuasa double portion, Tuhan pasti akan menguji kita untuk melihat apakah kasih kita kepada Tuhan melebihi kasih kita kepada yang lainnya. Termasuk keluarga, uang, harta, kedudukan, harga diri, dan lain-lainnya. Kita harus keluar sebagai pemenang. Dalam Roma 12 ayat 1, kita diminta untuk mempersembahkan tubuh ini sebagai persembahan korban yang hidup, kudus dan berkenan kepada Tuhan. Sebab itu adalah ibadah kita yang sejati. Untuk mempersembahkan tubuh ini sebagai persembahan yang hidup, artinya tidak mati secara rohani, tidak suam-suam kuku, kudus dan berkenan kepada Tuhan, itu perlu pengorbanan. Tidak benar kalau ada orang yang mempunyai pengertian bahwa setelah kita lahir baru, kita bebas melakukan apa saja dengan alasan pasti Roh Kudus yang menuntun sehingga Bapa akan tersenyum. Tidak benar. Justru kita harus berusaha sungguh-sungguh untuk mempersembahkan tubuh ini sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan kepada Tuhan. Untuk itu perlu pengorbanan. Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Ku sembahkan Tuhan, ku sembahkan Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Kemuliaan nama-Mu. Pada awal tahun 2009, Tuhan berkata kepada saya dari Wahyu 3 ayat 11a, bahwa aku datang segera. Saya sudah sering mendengar kata-kata ini. Tetapi pada saat itu ada sesuatu yang lain. Saya gemetar dan saya berkata kepada Tuhan, Tuhan, apa yang akan Tuhan kerjakan? Dan apa yang harus kami lakukan? 6 bulan kemudian, Tuhan baru menjawab pertanyaan tentang apa yang akan Tuhan kerjakan dengan berkata, Aku akan mencurahkan Rohku. Aku akan mencurahkan Rohku. Pada saat Roh Kudus dicurahkan, akan terjadi seperti yang terdapat dalam Yoel 2 ayat 28 sampai dengan 32. Ada 3 tanda yang akan terjadi. Tanda yang pertama, anak-anak, pemuda, dan orang tua akan dipakai Tuhan secara luar biasa. Katakan amin. Tanda yang kedua, mujizat akan terjadi luar biasa. Tetapi tanda yang ketiga,
goncangan juga akan terjadi luar biasa. Dengan adanya 3 tanda ini, maka Yoel 2 ayat 32 akan terjadi. Yaitu bahwa akan banyak orang yang berseru kepada nama Tuhan. Dan mereka yang berseru kepada nama Tuhan, mereka akan diselamatkan. Artinya akan terjadi penuaian jiwa besar-besaran. Pada tahun 2013, Tuhan berkata tentang pencurahan Roh Kudus ini sebagai Pentakosta yang ketiga. Ini sesuai dengan nubuatan William Seymour pada tahun 1909, yaitu kira-kira 100 tahun ke depan, yang berarti pada zaman now akan terjadi pencurahan Roh Kudus yang luar biasa, yang melebihi pencurahan Roh Kudus di Azusa Street. Sejak saat itu saya terus-menerus memperkatakan tentang hal ini. Siapa yang mengira bahwa goncangan yang terjadi pada tahun 2020, pada waktu era Pentakosta ketiga, ini adalah pandemi COVID-19. Di sini jelas bahwa pandemi COVID-19 ada hubungannya dengan aku datang segera. Pada waktu Tuhan Yesus ditanya oleh murid-muridnya, apa tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia ini? Tuhan Yesus menjawab dari Matius 24 ayat 4 sampai dengan 14, yang juga terdapat dalam Lukas 21 ayat 8 sampai dengan 19, yang intinya akan terjadi. Yang pertama, goncangan terhadap orang percaya. Yang kedua, goncangan terhadap semua orang yang di bumi. Yang ketiga, pemberitaan Injil di seluruh bumi. Dalam goncangan tadi, salah satunya disebutkan penyakit sampar, yang berarti COVID-19 termasuk di sini. Jadi, pandemi COVID-19 ini adalah bagian dari tanda-tanda kedatangan Tuhan Yesus untuk kali yang kedua. Yang perlu diingat adalah bahwa yang pertama, kita tidak mengatakan bahwa setelah pandemi ini Tuhan Yesus pasti datang kembali. Dalam hal ini kita tidak pernah tahu. Yang kedua, kita juga tidak bisa berkata bahwa Tuhan Yesus pasti belum datang setelah pandemi ini, atau lama setelah pandemi ini berakhir. Dalam hal ini pun kita juga tidak pernah tahu. Yang penting adalah bahwa pandemi COVID-19 ini adalah warning kepada kita bahwa kedatangan Tuhan Yesus sudah semakin dekat. Kalau dalam kitab Wahyu saja, Tuhan Yesus berkata, "Aku datang segera," sebanyak 4 kali. Waktunya sudah dekat, waktunya sudah singkat sebanyak 2 kali. Apalagi hari-hari ini. Pasti kedatangan Tuhan Yesus sudah sangat-sangat dekat. Saya percaya orang yang merindukan kedatangan Tuhan, seperti pada jemaat mula-mula yang selalu berkata, "Maranatha," sebagai doa dan sebagai salam, pasti akan lebih serius untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Sehingga pada saat Dia datang kembali, kita akan mendengar suara penghulu malaikat, bunyi sangkakala, dan mendengar nama kita dipanggil. Haleluya! Kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau namaku dipanggil ku ada, kalau namaku dipanggil ku ada. Siapa yang percaya pada saat nama kita dipanggil, kita akan mendengar panggilan itu? Sebelah angkat tangan. Mari, saudara yang percaya, nyanyikan lagu ini bersama saya. Tak lama lagi kita bertemu Tuhan. Tak lama lagi kita bertemu Tuhan. Amin. Tak lama lagi kita bertemu
bertemu Tuhan. Haleluya, haleluya, kita bertemu Tuhan. Angkat tangan saudara, berbahasa roh, berbahasa roh, berbahasa roh saat ini. Oh dia bahkan nama ya oh Yesus, Yesus. Tidak lama lagi kami akan bertemu dengan Kau Tuhan. Kau akan segera datang kali yang kedua. Biarlah kami boleh mempersiapkan diri Tuhan. Kami berdoa buat anak-anak-Mu semua Tuhan. Pakai kami hari-hari ini untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Curahkan pengurapan buat mereka. Terima, 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 terima. Kami berdoa dengan mereka Tuhan. Untuk menyembuhkan mereka yang sakit, yang mengalami kesusahan. Terima kesembuhan, terima kesembuhan, terima, 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 terima. Ora labakan nama ya rala bala bala, ora bala bala, bala 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 bala. Oh Yesus, 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 Yesus. Oh Yesus, 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 Yesus. Mari saudara-saudara, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Kita akan mengingat ayat ini. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Perjamuan kudus adalah perjamuan Tuhan Yesus sendiri. Setiap kali kita masuk dalam perjamuan kudus, Tuhan Yesus selalu berkata begini, biarlah ini menjadi peringatan akan daku. Karena itu, mari arahkan hati saudara kepada kebaikan Tuhan. Kita akan mengingat kebaikan Tuhan. Mari tundukkan kepala. Tuhan, siapakah kami ini sebelum kami mengenal Engkau? Kami ini semua orang berdosa. Upah dosa adalah maut, mati. Tapi Engkau yang tidak berdosa telah dijadikan dosa oleh karena kami semua. Engkau harus turun dari sorga mulia. Mati ganti kami dengan penderitaan yang luar biasa. Sungguh kalau kami pikirkan Tuhan, betapa baiknya Engkau itu. Kau jadikan kami sebagai anak-anak-Mu. Engkau tuntun, Engkau bela, Engkau berkati, Engkau lindungi kami. Engkau juga tegur kalau kami salah. Engkau sembuhkan kami Tuhan. Itu Engkau ya Abah. Itu Engkau ya Abah. Tuhan terima kasih. Terima kasih. Saudara-saudara, Tuhan akan memberkati saudara melalui perjamuan kudus ini. Tapi Tuhan mau kita makan dan minum perjamuan kudus dengan cara yang benar. Karena itu masing-masing. Sekarang introspeksi. Lihat keadaan dirimu masing-masing. Jangan menyimpan dosa. Kalau ada dosa yang Tuhan ingatkan saat ini, langsung minta ampun kepada Tuhan. Minta ampun, minta ampun. Ampuni saya Tuhan, ampuni saya, ampuni saya. Katakan demikian. Tuhan, Kau melihat anak-anak-Mu sedang meminta ampun kepadamu. Ampuni ya Tuhan. Ampuni ya Tuhan. Layakkan kami masuk dalam perjamuan kudus. Kami akan masuk dalam perjamuan kudus dengan hati yang penuh ucapan syukur. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sekarang saudara, mari angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu yang mengucap syukur atasnya. Dia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Sudah dikasih Tuhan. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Yesus. Sekarang angkat cawan di tangan kanan saudara tinggi-tinggi. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata,
Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini. Setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Saudara kasih Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur, yang atasnya kita ucapkan syukur, adalah persekutuan kita dengan darah Yesus. Mari kita minum dalam nama Yesus. Oh, rarabashandara kadamata karabar. Mari angkat tangan saudara. Ucapkan syukur. Ucapkan syukur dengan suara, jangan diam. Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Ucapkan syukur pada Tuhan. Ucapkan syukur. Kami bersyukur buat kebaikan-Mu ya Tuhan, ya Tuhan, ya Tuhan. Kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Shalom. Atas nama Gembala, seluruh pengerja serta Jemaat Mandarin Service CK7, kami mengucapkan terima kasih kepada Gembala Sidang Bapak Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyoto Raharjo atas pelayanan Bapak dalam menyampaikan pesan firman Tuhan serta memimpin perjamuan kudus pada hari ini yang telah menjadi berkat serta menguatkan bagi kita semua yang beribadah secara online. Tuhan Yesus memberkati. Pada kesempatan ini kembali Gembala CK7 mengucapkan selamat kepada 650 wisudawan dan wisudawati KOM 100, 200 dan Junior 100 yang telah menyelesaikan pendidikan KOM via online dan diwisuda secara virtual via Zoom serta live streaming via YouTube GBPRJ CK7 pada hari Selasa yang lalu tanggal 18 Agustus 2020. Kami kembali membuka kelas baru untuk KOM via online. Bagi Bapak Ibu yang mau mengikuti kelas-kelas tersebut, harap dapat segera mendaftarkan diri via website GBPRJ. Berikut kami sampaikan beberapa pengumuman. Ibadah online minggu depan tanggal 30 Agustus 2020 akan dilayani oleh Bapak Pendeta Dan Willing. Ibadah tersebut akan disertai dengan ibadah raya Bahasa Indonesia secara live streaming pada pukul 7 pagi, pukul 9, pukul 11.30, pukul 2 siang, dan pukul setengah 5 sore. Dan ibadah secara online mulai pukul 7 pagi untuk Youth dan Junior Service, ibadah anak Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris, serta ibadah anak berkebutuhan khusus di channel YouTube yang sama yaitu GBPRJ CK7. Persembahan umum, kolekte, perpuluhan, ucapan syukur, dan lain-lain dapat dilakukan melalui e-banking, mobile banking, ATM maupun online di website ke rekening persembahan CK7, BC Cabang Tamrin dengan account 206-333-8222 atas nama GBPRJ. Persembahan dapat juga diberikan melalui QRIS dengan QR Code terlampir atau Bapak Ibu dapat melihatnya langsung di medsos masing-masing cabang. Firman Tuhan di 1 Tawarik 6 ayat 29a berkata, "Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia." Gembala mengajak kita semua pekerja serta jemaat untuk tetap bersandar kepada Tuhan Yesus dan membangun keintiman dengan Tuhan melalui doa fajar pukul 4.40 pagi dan menara doa pada pukul 3 siang sampai dengan pukul 7 malam via aplikasi Zoom yang dilakukan setiap hari Senin sampai dengan Sabtu, agar setiap pengerja dan jemaat dapat melewati setiap badai kehidupan yang terjadi dengan kemenangan bersama Tuhan Yesus. Untuk info link, ID serta password dapat menghubungi WhatsApp di 0877 2300 5577. Di era serba digital ini, apakah kita sudah memahami dengan benar bagaimana menjangkau customer secara online?
Dunia usaha saat ini sudah tidak terbatasi lagi secara geografis. Anda dapat menjangkau customer tidak hanya secara lokal, tetapi juga nasional bahkan hingga internasional. Bagaimana cara mendapatkan customer dengan tepat sasaran di dunia sosial media dan melakukan market risetnya secara online? Kami mengundang Bapak Ibu mengikuti webinar MOI GBPRJ Group CK7 yang akan diadakan melalui Zoom pada hari Senin tanggal 24 Agustus 2020 pukul 7:30 malam sampai dengan pukul 9 malam dengan narasumber Albert Leonardo dengan tema Getting Customer with Facebook and Instagram Ads. Webinar ini gratis, untuk itu silakan segera mendaftarkan diri dengan klik di www.gbprj.org/MOI. Info lebih lanjut hubungi 0813 8006 1070. Alkitab menyebutkan akan datangnya Yerusalem baru. Apa maksudnya? Dan kapan hal itu terjadi? Di manakah tepatnya keberadaan Yerusalem baru? Mengapa agama Yahudi merindukan adanya pembangunan Bait Allah kedua? Dan apa hubungan kedatangan Tuhan Yesus untuk kedua kalinya dengan pembangunan Bait Allah kedua? Untuk mengetahui jawaban atas semua pertanyaan di atas, mari kita ikuti Share and Talk bersama Mr. Jerius Farah langsung dari Israel acara CK7 Holy Land Virtual Tour dengan tema Jerusalem and the Second Temple pada hari Rabu tanggal 26 Agustus 2020 pukul 7 malam melalui live streaming YouTube channel GBPRJ CK7. Bapak Ibu dapat bertanya apa saja sehubungan dengan topik di atas via live chat. Pandemi COVID-19 yang saat ini sedang kita hadapi memberi dampak yang luas. Ketakutan, depresi, krisis ekonomi, dan lain-lain, sehingga membuat banyak rumah tangga yang mengalami gangguan, baik KDRT atau kekerasan dalam rumah tangga, anak-anak yang tertekan melihat orang tua mereka yang bertengkar, dan lain-lain. Untuk menjawab semua masalah-masalah yang terjadi seperti di atas pada saat-saat ini, Women of Integrity CK7 mengadakan ibadah pada hari Kamis ini tanggal 27 Agustus 2020, pukul 1 siang bersama Pastor Indri Gautama melalui live streaming dan live chat bersama Pastor Indri Gautama di channel YouTube GBPRJ CK7. Ibu-ibu dapat bertanya apa saja sesuai dengan topik yang dibahas dan Pastor Indri akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang menjadi permasalahan-permasalahan yang dihadapi. Bebas dari tekanan dan alami terobosan di kehidupan rumah tangga ibu-ibu sekalian. Untuk call gabungan Mandarin Service akan diadakan pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 2020 pukul 7 malam yang akan dilayani oleh Ibu PDP Rita Arifin. Call tersebut akan diadakan melalui aplikasi Zoom. Untuk info link, ID serta password dapat menghubungi WhatsApp di 0877 7616 5903. Atas nama Gembala dan seluruh pengereja CK7, kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh jemaat yang telah memberikan bantuan baik berupa tunai maupun sembako yang telah kami salurkan kepada jemaat maupun orang-orang yang membutuhkan, baik berupa sembako maupun makanan siap saji. Biarlah setiap apa yang kita lakukan sebagai bentuk terang Kristus. There is no problem too big, God cannot solve. There is no mountain too tall, yet cannot move it. There is no storm too big, God cannot calm it. There is no sorrow too deep, He cannot soothe it. Oh, if He carried the weight of the world upon His shoulders, I know my brother that He will carry you. Oh, if He carried the weight of the world upon His shoulders, I know my sister that He will carry you. Dan kami terus menghimbau bagi Bapak Ibu yang terbeban untuk ambil bagian dalam misi kemanusiaan tersebut, dapat menghubungi kami. Setiap bantuan apapun yang diberikan akan kami salurkan bagi yang membutuhkan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Kami warga kolong tol Air Baja
mengucapkan terima kasih kepada GPI PRJ yang sudah membagikan makanan ini. Terima kasih banyak GPI PRJ CK7. Yuk semua katakan terima kasih, angkat semuanya. Terima kasih. Sekian pengumuman untuk hari ini. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Tuhan Yesus memberkati.这个督主会堂的同工和今天参加网上敬拜的会友们，当我们还未进入祷告思想前，让我们一起先讲第三个五旬节的意义。因为我们相信，当我们说出话来后，那么事情会成就在我们的生命里。圣经怎么说？灵后是善。当我们既有信心，正如经上记着说：“我因信，所以如此说话。”我们也信，所以也说话。第三个五旬节的意义，第一个意义，第三个五旬节是现代神灵大大交换的时期，远超过当时亚述撒节所发生的。第二，第三个五旬节将会是主耶稣再来前最大和最后的灵魂受割。第三个五旬节将兴起耶利米亚一代，即被圣灵充满，对主耶稣死心塌地，对罪绝不妥协，并采取行动抢救灵魂的年轻人。第四，第三个五旬节是在印度尼西亚诞生，并被推动到列国。这个运动从东方到西方，最后回到耶路撒冷。第五，第三个五旬节将持下能力来完成主的大使命之后，主耶稣就会再来。来吧，这个督主会堂的同工和会友，让我们一起为我们的国家印度尼西亚祷告。圣经怎么说？奥利泰之下7:14，这称为我名下的子民，若是自卑、祷告、寻求我的面，转离他们的恶行，我们必从天上垂听，方免他们的罪，医治他们的地。天父，求你饶恕我们，方免我们的国家主。但愿此从一切的瘟疫、新冠病毒和灾害恢复我们的国家，让每一个向上帝呼求的人得着拯救。我们祷告，让全体这个督主会堂和同工和会友们都能脱离新冠病毒和全球性经济危机的影响。奉主耶稣基督的名，我们也要奉主耶稣的名，对新冠病毒和全球经济危机说：住了吧，静了吧。我们要为周慧总统和马鲁夫阿敏副总统求米赐给他们智慧，为了印尼国家所采取的每一项决定都是按照上帝的旨意。我们也为治疗新冠肺炎的医护团队祷告，愿上帝羔羊的血能保护他们，遮盖他们和他们的家人，上帝赐给他们健康。我们也要为我们的总主任杨东宝牧师祷告，求上帝祝福他的健康、他的家人及他的牧羊事工，使他持续被使用成为第三个五旬节的使者，来完成主耶稣基督的大使命。我们也为我们的基督徒牧师长许元哲医生牧师祷告，求上帝祝福他的健康并家人，愿他妻子 Olivia、孩子学会的和孙儿们都蒙福。求上帝成为他仆人和家人的盾牌和帮助。上帝也赐福你仆人在基督徒的牧羊圣工，使我们所有的基督徒的子民配得在上帝面前。我们也为波德里教会、省的教会、奥拉罗伯大学和世界福音联盟祷告，愿上帝使用他们赢得更多的灵魂。也为在基督徒兴起耶利米亚一带祷告，求上帝大大的使用他们。
我们也为每一位同工和在今天这个度住参加网上敬拜的会友们祷告。我们也为有病的祷告，上帝已经医治他们，但中但得，求上帝赐给他们安息。需要答案的，上帝已经应允他们。奉主耶稣基督的名，让每一位求上帝的子民能脱离全球性的经济危机和疾病。上帝大大的祝福他们，阿门。 Terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa dalam anak yang tunggal Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai saya sekali mulai hari ini sampai Yesus datang menjemput kita di awan-awan dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama katakan amin.